Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang sumber historis, politis, dan sosiologis serta dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Nama saya Aisyah Bani dengan NIM 205384 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Supriyono MPD. Selanjutnya, sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat di kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata tersebut mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya, yakni Pancasila. Lalu ada Soekarno, waktu kuliah umum Pancasila Dasar Bangsa dan Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959. Sebagaimana yang disitir oleh Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa 14-15 Agustus 2006. Pancasila sebagai blueprint rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Selain itu, pada 15 Oktober 1987, UGM menyelenggarakan seminar yang bertema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu, bekerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut, Profesor Dr. Kusnadi Harjo Sumantri, SH, menegaskan bahwa seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu merupakan hal baru dan sejalan dengan pasal 2 Statut Universitas Gadjah Mada. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Prof. Noto Nagoro, anggota Senat UGM, sebagaimana dikutip oleh Prof. Kusnadi Harjo Sumantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk digunakan sebagai asas dan penilaian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada. Di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut, isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pembangunan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek, karena dampak negatif pengembangan iptek seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Selanjutnya ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan iptek ada 3, yaitu dalam Orde Lama, di Orde Baru, dan di Reformasi. Dalam Orde Lama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu itu terdapat di Pidato Soekarno di UGM pada 19 September 1951. Lalu ada Pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 yang mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu masuk ke Orde Baru, yaitu Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat yang pada tanggal 18 September 1986 di Jakarta. Lalu pada masa reformasi, pada masa SBY, sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP dan Masyarakat Ilmiah pada 20 Januari 2010 di Serpong, yang bertema inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Lalu ada Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penyebaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya
untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Lalu kita masuk ke dinamika Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Awalnya belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Lalu, kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya UGM, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional tahun 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan pengembangan iptek di Indonesia. Lalu masuk ke tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme yang sebagian menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Prof. Mubiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Lalu ada globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu ada pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Lalu ada konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Demikian pembahasan mengenai sumber historis, sosiologis, politis, dan tantangan serta dinamika Pancasila sebagai nilai dalam pengembangan iptek. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.